episode saat ini. Nah, bagaimana nih kalau saya mau memutuskan untuk menjadi seorang vegan, tertarik dengan gaya hidup vegan ini. Nah, saya akan memberikan beberapa guidelines. Ini berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan pengalaman saya juga. Saya telah mempraktekkan akan beberapa langkah ini dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya saya ingin tahu dulu yang hadir saat ini, yang menyaksikan tayangan yang sedang live ini, bisa tahu enggak berapa orang yang sudah menjalani pola vegan ini? Oke, ini ada sekitar berapa orang? Belasan orang ya, lumayan. Ya. Nah, kira-kira, kebalikannya aja. Siapa yang belum vegan di room ini? Mungkin boleh angkat tangan, ada pilihan raise hand, ataupun mau bersuara, atau tulis di komen. Kira-kira ada nggak yang belum vegan, yang menyaksikan akan podcast kita, seminar kita pada saat ini? Oh, ada satu. Saya belum. Ibu Lady. Nah, baru ada Terry Hendricks juga, situ saya. Ya. Oke, setidaknya ada beberapa orang yang belum mengambil keputusan untuk vegan. Oke, tidak apa-apa. Mungkin ini bisa menjadi acuan atau panduan apabila Anda ingin menjadi vegan secara pemula ya. Oke, saya akan memberikan setidaknya 4 step. Ini saya percepat saja, langsung to the point-nya ya. 4 step. Cek 1 2. Suara saya kedengaran ya? Ya, jelas. Oh iya. Saya akan memberikan at least ada 4 step bagaimana saya menjadi vegan, ataupun teman-teman juga bisa mengikuti akan caranya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya baca juga. Oke, step yang pertama. Langsung saja. Nah, step yang pertama yaitu saya datang kepada Tuhan. Mengapa datang kepada Tuhan ini sangat penting dan merupakan step yang pertama? Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, karena yang pertama kita itu sebagai manusia, kita itu manusia yang sangat terbatas. Dan kita mungkin tidak mengetahui apa-apa sebenarnya di dalam dunia ini. Sangat terbatas sekali akan pengetahuan kita. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhanlah Dia yang menciptakan dunia ini. Dia tentunya tahu tentang apa kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu makanan apa yang cocok bagi kita. Dia tahu gaya hidup apa yang cocok bagi kita. Makanya kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya dalam mengambil keputusan untuk menjadi vegan ya, dalam semua aspek kehidupan, apapun perubahan gaya hidup kita, apapun keputusan yang akan kita ambil, sebaiknya kita itu datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang mengetahui akan kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi kisah nyata ya. Ada seorang di Amerika yang memiliki mobil Ford ya, kita tahu mobil Ford yang terkenal itu. Ketika dia di jalan, tiba-tiba mobil ini mogok dan dia mencoba untuk memperbaiki akan mobil ini. Ketika dia mengutak-atik, tidak bisa untuk jadi mobil ini. Tiba-tiba ada seorang yang lewat dan dia melihat, wah ada orang yang mogok. Nah, orang ini menghampiri orang yang mogok itu mobilnya, lalu dia mencoba untuk menawarkan, apakah bisa saya membantu untuk memperbaiki. Oke, orang yang mogok mobilnya mengizinkan untuk memperbaiki. Tidak butuh waktu yang lama, mobil ini langsung diperbaiki oleh orang tersebut dan akhirnya jadi. Lalu orang yang mempunyai mobil yang mogok ini, dia bertanya kepada orang tersebut, wow, luar biasa Anda. Siapakah Anda gitu? Sehingga Anda bisa cepat memperbaiki mobil ini. Baru orang itu katakan, saya adalah Ford, I am Ford. Jadi sebenarnya dialah owner dari mobil ini. Dia penemu mobil Ford ini. Luar biasa sekali.
Makanya kita sama dengan mengikuti pola vegan ya. Sebenarnya kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu, bertanya kepada Dia untuk mengikuti akan pola hidup, gaya hidup vegan ini. Apakah ini yang terbaik atau bagaimana? Nah, saya ingin mengutip di dalam buku Amsal ya, Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan apa? Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow. Jadi mungkin dalam kehidupan kita ini seringkali kita ini menganggap diri kita ini paling pintar, paling jago, paling bijak di dalam menjalani kehidupan ini ya. Makan ini nggak apa-apa kok, ini buktinya fine-fine aja. Oh, lakukan hal ini sudah biasa itu. Saya dari kecil melakukan hal ini biasa aja, nggak memiliki efek dan sebagainya. Kadang mungkin kita merasa diri bijak dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Karena di sini katakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah akan kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Itu ketika kita datang pada Tuhan, sebenarnya justru itu yang akan membuat kita apa? Di sini katakan sehat, ya. Jadi sehat dan bahkan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau di terjemahan bahasa Inggris yang lain menuliskan itu seperti refresh. Di bahasa Inggris refreshment. Ketika kita datang pada Tuhan dan mengikuti akan petunjuknya, kita itu akan jadi apa? Akan refresh. Jadi jangan sok tahu, mari kita datang kepada Tuhan. Karena satu ayat lagi yang saya ingin share, bahwa dalam Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju mana? Menuju maut. Kadang dalam kehidupan kita, mungkin gaya hidup ini fine-fine aja, nggak ada efek atau tidak mempengaruhi terhadap emosi dan aspek kehidupan saya. Dilihatnya mungkin lurus-lurus ya, tetapi bisa saja ternyata jalan yang kita ambil saat ini itu ternyata menuju maut. Jadi penting sekali lagi, yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan, tanya kepada Tuhan, apakah gaya hidup vegan ini mungkin gaya hidup yang terbaik untuk saya praktekkan. Nanti Tuhan akan pasti berikan petunjuk. Oke, jadi yang pertama datang kepada Tuhan. Baru yang kedua. Yang kedua adalah kita harus menemukan apa alasan saya untuk menjadi vegan. Di episode yang pertama kita telah membahas ada beberapa alasan orang untuk menjadi vegan ya. Kadang alasan ini kenapa begitu penting? Karena seperti ada quotes mengatakan, when the why is clear, the how is easy. Jadi ketika alasan kita tahu apa yang kita akan perbuat itu kita tahu, maka bagaimana cara untuk melakukannya itu akan sangat gampang. Nah, banyak orang stuck untuk kenapa dia berpikir susah untuk menjadi vegan, karena dia fokus di bagaimana untuk menjadi vegan. Dia fokus di how-nya. Kalau vegan saya harus makan apa saja. Kalau vegan harus hitung kalori ya, atau harus bagaimana cara masak untuk pengganti daging, bagaimana. Semua kita awalnya fokus di how atau bagaimana untuk menjadi vegan. Tetapi kita harus menjawab terlebih dahulu sebenarnya, why I become a vegan. Kenapa saya harus menjadi vegan? Karena contoh ya, karena saya tidak membutuhkan akan nutrisi dari hewan untuk tubuh saya. Itu. Karena alasan kesehatan, saya mau tubuh saya ini terjaga dengan sehat, dengan tidak mengkonsumsi atau tidak mengeksploitasi hewan lewat makanan itu. Alasan saya bahwa saya kasihan terhadap hewan. Kenapa hewan harus mati untuk saya? Karena keinginan nafsu saya itu. Padahal saya tidak
harus membutuhkan akan hewan tersebut untuk dieksploitasi menjadi makanan contohnya. Jadi kita harus temukan apa terlebih dahulu alasan kenapa saya vegan. Saya memutuskan vegan karena tergantung dari kebutuhan spiritual saya. Nah, ada beberapa alasan. Saya ingin refresh lagi ya. Jadi ini ada sekitar 4 alasan. Compassion terhadap animals, merasa kasihan terhadap hewan. Ada yang concern terhadap kesehatan. Ada yang peduli terhadap lingkungan sehingga dia menjadi vegan. Ada yang kesadaran karena spiritual. Jadi kita harus temukan dulu 4 alasan ini. Dan bagaimana untuk menjadi vegan itu akan sangat mudah. Oke? Dan kalau kita terjatuh, contoh kita ibaratnya cheat day atau ibaratnya kita tidak menjadi vegan, kita harus cross check, kita harus bertanya, kenapa saya menjadi vegan? Tuh. Oke? Nah, ini menarik, ada sebuah penelitian vegan survey di tahun 2019. Alasan orang untuk menjadi vegan, ternyata yang terbesar itu 68%. Sekitar 68,1% orang atau sekitar 8.720 orang memilih untuk menjadi vegan karena hewan, karena animals. Wah, ini luar biasa sekali. Lebih dari setengah vegan yang ada di dunia ternyata menjadi vegan karena alasan hewan. Ada suatu quotes mengatakan seperti ini. Jika Anda mau mengkonsumsi hewan, bisakah Anda ambil hewan tersebut dan menatap matanya dan katakan bahwa aku ingin memakan kamu karena nafsu makan aku lebih tinggi daripada penderitaanmu nanti itu. Bisakah kita katakan seperti itu kepada hewan? Rasa nafsu makan kita itu melebihi dari nyawa hewan tersebut. Padahal kita tidak sama sekali tidak butuhkan nutrisi dari hewan tersebut. Jadi yang paling besar ini kenapa orang menjadi vegan itu karena alasan animals, hewan. Nanti kita akan bicara banyak tentang hewan ini ya di episode-episode yang akan datang. Baru yang berikut adalah sekitar 17,4% orang menjadi vegan karena alasan kesehatan. Banyak sekali studi, penelitian, ya, research menunjukkan bahwa makanan vegan yang whole food plant-based diet itu sangat mempengaruhi bagi kesehatan kita. Ingat juga ya, makanan vegan belum tentu sehat, tapi kita bisa memilih akan makanan vegan yang sehat. Oke, baru sekitar 9,7% memilih karena lingkungan. Baru yang lain seperti spiritual dan sebagainya itu sekitar 4,8%. Jadi, temukan dulu alasan Anda kenapa saya mau jadi vegan. Itu step yang kedua. Nah, step yang ketiga. Oke, step yang ketiga adalah kita harus belajar. Education can change the world. Pendidikan itu bisa merubah dunia ini. Pendidikan itu bisa merubah akan cara pandang kita. Pendidikan bisa merubah akan gaya hidup kita. Banyak orang meninggal, banyak orang mati, banyak orang sia-sia dalam hidupnya karena salah satu alasannya adalah kurangnya pendidikan, kurangnya belajar. Untuk zaman yang modern ini, kita sudah bisa belajar dari mana saja. Zaman internet sekarang ini luar biasa sekali ya. Kita bisa belajar tentang hal penelitian yang mendukung akan gaya hidup kita. Nah, jadi kita harus belajar ya. Jangan cuman ikut-ikut orang, baru kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Apa alasan-alasan hal tersebut. Nah, untuk belajar ini, sama seperti tulisan
Di Alkitab saya ingin kutip dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita harus menguji. Bahasa Inggrisnya research, ya. Kita harus research apakah gaya hidup vegan ini tepat atau sesuai dalam kehidupan saya. Kalau kita dapati ternyata itu tidak baik, ya udah kita tinggalkan. Tapi kalau ternyata kita dapati bahwa gaya hidup vegan adalah gaya hidup yang baik, pegang itu. Artinya hidupkanlah itu. Oke. Nah, kita belajar dari mana saja ini? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami ketika menjalani pola hidup vegan ya. Yang pertama, saya belajar dari buku agama kepercayaan saya. Yaitu saya belajar dari Alkitab. Yang saya temukan di dalam Alkitab ya. Ini saya share di dalam Kejadian 1 ayat 29, di mana awal bumi dijadikan, makanan mula-mula atau gaya hidup mula-mula manusia adalah gaya hidup vegan, gaya hidup yang tidak mengeksploitasi hewan. Di dalam Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Awal manusia diciptakan, makanan atau gaya hidup manusia adalah gaya hidup vegan. Dan masa depan yang saya dapatkan dari Alkitab adalah vegan juga ternyata. Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Jadi di kehidupan masa depan, future kita nanti, di surga nanti yang saya yakini, itu kita akan kembali sama seperti awal. Jadi vegan. Jadi serigala, hewan yang dulunya pemakan kambing ya, dia itu tidak akan makan lagi kambing. Dia itu akan hidup bahkan hanya mungkin makan rumput. Intinya adalah mereka itu tidak akan saling memakan. Apalagi manusia. Manusia tentunya tidak akan makan atau tidak akan mengeksploitasi hewan lagi di dunia yang akan datang. Jadi di awal adalah vegan dan di masa depan juga vegan. Dan dunia yang saya hidupi sekarang ini, yang terbaik yang saya dapati adalah vegan juga. Oke. Nah ini di masa depan ya. Dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Ingat ya, pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi di surga nanti ada pohon kehidupan, ada buah yang dihasilkan, dan kita akan mencicipi makanan dari buah-buahan tersebut. Jadi kita akan kembali lagi dalam gaya hidup vegan. Ini berdasarkan kepercayaan yang saya yakini. Jadi di dalam Alkitab ya. Saya rasa semua agama juga mengajarkan akan kebaikan, mengajarkan cinta kasih. Tidak ada agama yang saat ini mengharuskan kita untuk menjadikan hewan sebagai makanan, mengharuskan kita untuk mengkonsumsi hewan, atau mengharuskan kita untuk mengeksploitasi hewan. Tetap semua agama itu memberikan pilihan kepada kita. Oke. Baru yang berikut, berdasarkan pengalaman saya belajar dari buku yang diilhamkan. Nah, ada beberapa buku yang saya pelajari yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan lebih kuat lagi dalam belajar vegan ini. Karena berdasarkan buku yang saya pelajari, nah contoh ini ya, ini saya mau kasih share salah satu buku yang saya pelajari.
Ini dari buku Hidup yang Terbaik atau Ministry of Healing, judul aslinya. Beliau ini merupakan namanya Ellen G. White. Beliau merupakan salah satu juga pelopor gaya hidup vegetarian, gaya hidup vegan. Dari tahun 1863, beliau ini telah menuliskan banyak hal tentang gaya hidup vegetarian ataupun vegan yang kita ketahui bersama. Karena berdasarkan kepercayaan saya ya, kalau saya ingin share di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki akan kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tulisan-tulisan kitab suci yang saya pelajari, buku-buku yang diilhamkan yang saya pelajari, ternyata itu akan mengajar saya, akan menyatakan saya salah di mana itu, dan akan memperbaiki akan gaya hidup saya, dan bahkan mendidik saya di dalam kebenaran. Ini merupakan experience yang saya alami ketika saya membaca buku-buku ini. Salah satu tulisan yang saya baca ya di dalam buku ini, Membina Keluarga Sehat, yang ditulis oleh Ellen G. White, yang saya share. Nah, ini kata-katanya. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih untuk kita oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan-makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan yang lebih dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Nah, lanjutannya, dalam buku Membina Pola Makan dan Diet, di dalam biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran terdapat semua unsur makanan yang kita perlukan. Jikalau kita menghampiri Allah dengan kesederhanaan pikiran kita, dia bahkan akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi, yang bebas dari makanan daging. Jadi lengkap 4 jenis makanan plant-based, yaitu biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Itu sebenarnya makanan yang kita perlukan. Dan ini saya dapatkan ketika saya membaca buku yang diilhamkan. Itu buku dari Ellen G. White. Nah, step yang berikutnya, kita bisa belajar dari mana? Selain dari Alkitab, ada buku yang diilhamkan, juga belajar dari sains tentunya, sains modern, belajar dari buku, jurnal, penelitian-penelitian yang ada. Kita cocokkan apakah gaya hidup ini pas untuk saya atau tidak. Oke. Nah, ada beberapa buku yang saya baca, bisa dilihat di Google ataupun di mana ada PDF-nya. Kalau teman-teman atau saudara mau minta, saya juga bisa sharing. Tapi kalau mau beli juga lebih bagus lagi. Ada beberapa buku yang saya baca, yaitu ini, How Not to Die oleh Michael Greger. Nah, ini dia. Buku ini, saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Bahasa Indonesianya dikatakan bagaimana saya supaya tidak mati. Nah, how not to die. Tidak mati dari apa? Nah, tidak mati dari penyakit jantung, tidak mati dari penyakit infeksi, tidak mati dari penyakit diabetes, dari ginjal, dan sebagainya. Dengan pola makan apa? Pola makan plant-based diet atau pola makan vegan. Ini luar biasa sekali. Di kalangan vegan, kalau di luar negeri itu, ini salah satu buku wajib untuk baca kalau soal nutrisi ya, tentang vegan. Ini semuanya dia tulis di sini. Oke, ada juga buku yang saya baca, yaitu The China Study. Nah, ini salah satu pelopor vegan modern boleh dikatakan ya. Colin Campbell, dan juga, nah ini dia, Dr. Campbell. Ini buku The China Study. Ini penelitian yang panjang yang dilakukan di Cina, yang di-compare dengan gaya kehidupan di
di Amerika atau gaya kehidupan modern, di mana didapati bahwa mereka yang mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran atau vegan itu didapati lebih sehat. Nah, saya juga membaca buku ini dia dari Dean Ornish. Nah, Undo It. Ini lebih ke gaya hidup juga, tapi untuk pola makannya, pola makan vegan direkomendasikan. Ini sangat bagus sekali. Dr. Dean Ornish ini, beliau merupakan dokter dari Presiden Bill Clinton sebelumnya ya. Dan Bill Clinton menjadi vegan itu karena dokter ini, Dr. Dean Ornish. Nah, jadi ini buku-buku yang dari luar ya, bahasa Inggris, tapi ini menuliskan banyak sekali research penelitian tentang pola makan atau gaya hidup vegan. Jadi kita harus edukasi. Kalau di Indonesia ada beberapa, ada ini yang contoh saya, ini berupa PDF atau apa? Iya, PDF buku kecil, tapi lumayan kalau untuk bagi vegan pemula, bahasa Indonesia ini bisa untuk menjadi bahan pembelajaran. Ada panduan vegan untuk pemula, ada hidup lebih mulia, dan ada beberapa juga. Nanti kalau mau saya bisa kirimkan PDF-nya agar supaya mendapat apa? Mendapat pengetahuan kita belajar ya. Nah, kita belajar dari mana lagi selain dari buku? Nah, tentunya dari website atau jurnal kita bisa cari. Jangan kita cari hanya di rekomendasi dari WhatsApp keluarga misalnya, atau dari tetangga yang katakan, oh kamu harus makan daging agar supaya dapat proteinnya, kamu harus minum susu agar supaya dapat kalsiumnya. Seringkali kita cuma berdasarkan dari apa orang sekitar kan. Kita harus berdasarkan dari jurnal ataupun penelitian. Nah, ini beberapa source jurnal yang bisa kita dapat dari Nutrition Fact. Nah, Nutrition Fact ini yang pengarang dari buku ini, Dr. Michael Greger. Dr. Michael Greger. Jadi dia ini setiap harinya dia mempublish beberapa penelitian tentang vegan. Baru plantbaseddata.org bisa dilihat. Itu semua penelitian yang berhubungan dengan nutrisi, terlebih nutrisi plant-based diet atau makanan vegan. Baru yang berikut ada website PCRM atau Physician Community Responsible Medicine. Jadi ini adalah kumpulan para dokter yang vegan kalau boleh dikatakan ya, bahasa sederhananya. Dan mereka sering mempublish, akan juga jurnal, sering mengadakan penelitian, mengadakan seminar, dan bahan-bahannya bisa dilihat di websitenya. Ini luar biasa sekali untuk menambah akan pengetahuan kita melalui jurnal atau website yang terpercaya. Nah, kalau saudara-saudara mungkin agak malas sedikit, tanda kutip ya, agak malas untuk mencari, membaca buku, melihat jurnal dan sebagainya, sekarang itu sudah ada bahkan film dokumenterinya. Nah, film dokumenter ini jadi kita tinggal nonton saja. Sangat menarik ini. Jadi kita tinggal nonton saja, mereka akan memberikan hasil-hasil penelitian yang ada melalui film, tapi film dokumenter. Jadi berdasarkan kisah nyata, bukan fiksi. Jadi ada film The Game Changer. The Game Changer ini adalah semua para atlet, ini atlet profesional, para atlet profesional seperti maraton, atlet balap sepeda, ada juga atlet manusia terkuat ya, mengangkat beban, semuanya mereka adalah pemakan plant-based diet ataupun vegan. Dan mereka buktikan bahwa mereka bisa menjadi top atlet dengan gaya hidup vegan ini. Itu nama filmnya The Game Changer. Baru ada What the Health. What the Health ini adalah film juga yang sangat terkenal untuk vegan, bagaimana membuktikan bahwa gaya hidup vegan itu sehat
dan aman gitu. Yang saya bilang tadi dari Michael Greger dan juga buku Dean Ornish, mereka ini di film-film ini mereka muncul sebagai narasumbernya. Nah, dan juga ada film Dominion. Dominion ini adalah film tentang hewan, animals. Bagaimana sebenarnya hewan itu dijadikan makanan atau dijadikan produk bagi manusia yang kita selama ini itu tidak pernah melihatnya. Nah, kalau kita lihat ini, saya yakin kita bisa langsung menjadi vegan karena kita mengetahui aslinya ternyata seperti ini. Oke. Nah, ada juga saya suka salah satu penelitian yang terbesar juga tentang pola hidup vegan, yaitu Adventist Health Study. Jadi ini membuktikan bahwa gaya hidup vegan itu dibandingkan dengan pola makan yang lain itu lebih sehat berdasarkan penelitian. Ini penelitian sudah lama berlangsung, bahkan dari tahun 90-an sampai terakhir 2014. Saya nggak tahu kalau sudah ada yang terupdate sekarang. Nah, ini bisa menjadi acuan bagaimana gaya hidup vegan itu menunjukkan lebih sehat. Ada sekitar 96.000 orang yang ikut dalam penelitian ini. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas hasil penelitian dari Adventist Health Study. Dan kita tahu bersama ya, ini ada orang-orang Advent, orang-orang yang beragama Advent di California. Mereka itu termasuk dalam salah satu blue zone atau orang yang hidup yang paling lama di orang yang hidup dengan rata-rata usia 100 tahun. Hanya ada 5 daerah di dunia ini yang hidup rata-rata 100 tahun. Salah satu adalah orang-orang Advent yang ada di Loma Linda, California. Oke, jadi itu ya. Yang ketiga, kita harus belajar. Belajar dari buku kepercayaan, dari Alkitab, buku yang diilhamkan, belajar dari buku-buku pengetahuan sains dunia. Baru yang keempat, saya mau jadi vegan, stepnya adalah kita harus bergaul. Nah, ini sangat penting ya, bergaul. Apa maksudnya bergaul ini? Jadi, yang pertama itu kita setidaknya bisa bertanya kepada yang expertnya atau yang sudah mempraktekannya itu. Kita bisa sharing dengan mereka. Kepada dokter, perawat, yang ahli medis yang telah mempraktekkan akan gaya hidup vegan tentunya. At least berteman dengan mereka. Ada pepatah mengatakan ya, kalau burung sejenis itu akan terbang sejenis itu. Kalau kita akan cepat menjadi vegan, memahami gaya hidup vegan ini kalau kita berteman, bergaul dengan mereka, kita bisa sharing bersama-sama dengan mereka. Adanya komunitas. Nah, kalau di Eden Way ini sebenarnya boleh saya katakan sudah tercipta satu komunitas Eden Way. Nah, kita bisa bergabung di komunitas-komunitas vegan yang ada. Di Indonesia ada beberapa, nanti saya share, ada beberapa komunitas vegan yang ada. Bisa juga join di grup-grup WA. Sekarang ngetren ya, grup-grup WA. Itu kita bisa join, ada beberapa grup WA vegan. Seringkali di grup-grup itu mengirimkan contoh resep-resep masakan, mengirimkan contoh buku-buku terbaru tentang vegan, informasi-informasi tentang vegan, itu sangat membantu sekali. Oke, yang selanjutnya adalah kita bisa follow akun-akun sosial media dari vegan ataupun orang-orang yang vegan, karena itu bisa sangat membantu. Sosial media kan sekarang lebih cepat ya untuk mempengaruhi orang. Jadi kita gunakan juga media ini untuk menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil keputusan untuk menjadi vegan. Jadi kita bergaul. Jangan hanya kita contoh vegan dan satu rumah lalu tidak tahu mau bertanya kepada siapa, mau sharing kepada siapa, makanan-makanannya dan sebagainya. Jadi paling bagus itu kita memiliki teman, bergaul, memiliki komunitas. Salah satunya juga dengan Eden Way ini ya. Oke.
follow akun-akun sosial media yang vegan. Nah, ini ada beberapa. Kalau di Indonesia, selain di Edenway, kita bisa join ini di Instagram ya. Sebenarnya di Indonesia ini ada Indonesian Vegan Society. Nah, ini kita bisa join juga. Seringkali mereka memberikan informasi-informasi makanan-makanan tentang vegan. Ini sangat bagus juga, membantu kita. Ada Vegan Squad Indonesia. Nah, kalau Vegan Squad Indonesia ini orang-orang muda, anak-anak milenial yang membuat grup, sering juga sharing tentang bagaimana pola hidup vegan ini. Nah, ini bisa ikuti juga, ini Presiden Vegan Society Dunia, kalau kita lihat ini, Presiden of World Vegan Organization. Ini orang Indonesia loh, namanya Dr. Andes Susianto. Nah, dia ini sangat humble sekali kalau kita ingin bertanya tentang vegan ini, dan sangat luar biasa. Dia tamat dari UI, cum laude lagi, wah luar biasa. Jadi kita bisa tanya-tanya, bisa follow dengan dia. Seringkali dia memberikan seminar-seminar. Nah, kalau tidak ada halangan, nanti Kamis depan, beliau ini, Dr. Susianto, beliau ini akan membagikan materi kepada kita tentang nutrisi yang concern, dan bagaimana cara mengaturnya, itu nanti di minggu depan, pertemuan berikut. Jadi Dr. Susianto saya telah undang untuk bisa berbicara di Edenway ini. Kalau yang minggu lalu sempat mengikuti juga bincang vegan ini, tapi video vegan science, nah itu beliau. Jadi beliau itu akan ada minggu depan, kita bisa tanya langsung tentang bagaimana fokusnya di nutrisi vegan. Beliau ini dokter nutrisi yang luar biasa sekali. Oke, kita juga bisa follow. Nah, ini ada juga teman saya, Dr. Sylvia Irawati, MGC, Certified Plant-Based Nutrition dan Vegan. Jadi dia dokter dan khusus sertifikasi plant-based atau vegan. Bisa follow juga di Instagram, tanya-tanya ke dia tentang nutrisi vegan, ini luar biasa. Nah, beliau juga nanti akan mengambil bagian, saya telah menginfokan untuk mengambil bagian di Edenway ini, di acara bincang vegan berikut. Beliau lebih interest atau sangat tertarik berbicara vegan terlebih kepada yang anak-anak atau bayi. Nah, bagaimana nutrisi vegan kepada bayi, ini beliau ahlinya. Oke, bisa juga ikuti ini Max Mandias. Ini orang Manado harusnya dia, Mandias. Beliau ini punya beberapa restoran vegan yang ada di Indonesia. Kalau pernah dengar restoran Burgreens, mungkin di daerah Jakarta ya, tahu restoran Burgreens, ini beliau yang punya. Max Pizza beliau punya. Bisa follow beliau juga, sering memberikan resep-resep masakan vegan. Bisa follow ke beliau juga. Ini luar biasa sekali. Atau juga ya follow ke saya juga. Kita bisa chat, DM, sharing-sharing di luar dari presentasi ini. Saya bisa, kalau ada waktu saya akan tangani, saya akan sharing tentang gaya hidup vegan. Oke, jadi pentingnya kita itu untuk bergaul. Nah, kalau Anda tertarik dan seperti bingung apa yang harus Anda lakukan, bisa mengikuti namanya Challenge 21 Hari Vegan. Nah, Challenge 21 Hari Vegan ini bagaimana? Jadi, masuk di Facebook dan tulis saja 21 Hari Vegan. Dan sign up. Ya, ini ada sign up, bisa sign up. Lalu admin mereka, saya juga bergabung di, ibaratnya di project ini. Jadi, Anda akan mendapatkan email apa yang Anda akan makan hari ini, bagaimana petunjuknya. Jadi mereka bisa kasih petunjuk selama 21 hari untuk menjadi vegan. Nah, ini bisa. Jadi ada yang menuntun, ada yang membantu selama 21 hari. Jadi bisa untuk ikut challenge ini. Untuk mengawali akan apa? Perjalanan vegan Anda.
bisa dilihat di Facebook. Oke, jadi itu ada 4 step yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjadi vegan. Saya rasa itu saja akan presentasi saya. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini kami berikan kesempatan. Bisa lewat chat, bisa juga lewat mengaktifkan mic. Ada satu pertanyaan di chat, bagaimana memenuhi 4 sehat 5 sempurna dengan cara vegan? Oke, dipersilakan. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Jadi siapa yang bertanya? Dari Philip. Oke, dari Philip ya. Terima kasih Philip untuk pertanyaannya. By the way, untuk 4 sehat 5 sempurna itu yang lalu juga saya sudah terangkan bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi konsep pemenuhan gizi yang berdasarkan pemerintah tentang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ada sekarang petunjuknya adalah isi piringku. Nah, bagaimana untuk memenuhinya? Detailnya itu kita akan bahas minggu depan bersama Dr. Susianto. Beliau merupakan presiden vegan dunia dan juga merupakan S3 nutrisi. Nah, tapi setidaknya saya akan kasih bocoran bagaimana kita memenuhi 4 sehat 5 sempurna yang sudah tidak sehat dan tidak sempurna lagi petunjuknya sudah menjadi isi piringku. Oke, seperti ini mungkin. Bisa kelihatan ya? Ya. Ini berapa kali saya sering memberikan pelajaran tentang ini, isi piringku. Nah, inilah yang semestinya kita makan setiap hari. Ini berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, secara singkatnya, setidaknya itu setengah dari piring kita itu sudah sayur dan buah. Nah, komposisinya adalah sepertiga dari setengah yaitu buah dan 2/3 dari setengah itu sayur-sayuran. 2/3 dari setengahnya lagi adalah makanan pokok atau nasi, atau jagung, atau kentang dan sebagainya. Kalau kita lihat porsi dari nasi dan porsi dari sayuran itu harusnya sama banyak. Ya, ini bagaimana kita memenuhi akan nutrisi keseharian kita berdasarkan pemerintah. Dan ini sudah vegan. Kan ya? Nah, yang berikutnya lauk pauk. Lauk pauk adalah 1/3 dari setengah piring kita. 1/3 dari setengah piring kita adalah lauk pauk. Lauk pauk ini kita tahu adalah makanan sumber protein. Ya, dari mana kita dapatkan sumber protein? Kita tahu ada 2 jenis sumber protein. Dari protein hewani dan juga protein nabati. Oke, kalau teman-teman atau saudara memilih untuk menjadi vegan, kita tinggal ikuti saja. Kita pilih lauk pauknya berdasarkan dari nabati, yaitu kacang-kacangan. Biasanya kacang-kacangan atau biji-bijian itu mengandung banyak protein. Contohnya di gambar sini ada kacang kedelai, produk dari kacang kedelai seperti tempe, tahu, baru di gambar sini ada edamame, baru ada garbanzo mungkin, kacang Arab. Semuanya bisa kita makan berdasarkan petunjuk ini. Ataupun kacang berenebon, kacang merah, kacang hijau, itu merupakan bagian dari lauk pauk. Jadi kalau kita telah memilih lauk pauk kita berdasarkan makanan nabati, tentunya berdasarkan isi piringku ini kita sudah hidup vegan. Pola makan kita itu sudah pola makan vegan.
Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, berapa gram kita harus butuhkan untuk proteinnya, bagaimana dengan mineralnya, kalsium berapa banyak dan sebagainya, itu nanti kita lebih jelasnya lagi bersama dengan Dr. Susianto nanti. Kalau tidak berhalangan minggu depan kita akan bahas lebih detailnya lagi. Iya. Oke, terima kasih. Jadi minggu depan kita akan bersama dengan Direktur Vegan Internasional kalau nggak salah ya. Iya. President of World Vegan Society. Jadi beliau adalah presiden dari World Vegan Society. Jadi pastikan kita hadir dan mengundang juga banyak orang. Jadi dapat disebarkan undangan yang kami bagikan, dapat dibagikan ke saudara-saudara yang lain untuk umum. Oke, di mana dapat resep-resep untuk makanan vegan? Jadi resep, ada yang minta resep ini. Kalau resep, jadi saya mulai dari mana dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk di resep, sebenarnya saya ingin kasih konsepnya dulu. Seperti ini. Zaman sekarang, apapun yang kita makan dalam bentuk tidak vegan, itu kita bisa makan dalam bentuk vegan. Oke. Apapun sekarang yang kita makan dalam bentuk bukan non-vegan, itu sebenarnya kita bisa makan atau nikmati dalam bentuk vegan. Poinnya adalah, kalau kita mau masak, contoh masak ikan, masak daging, contoh kita masak rendang. Kalau rendang itu dari sapi kan, nah dengan bumbu yang sama, dengan cara yang sama, kita itu bisa replace. Nah, jadi ada namanya replace food. Jadi daging rendang biasa kita gunakan dengan daging sapi. Sekarang ketika kita menjadi vegan, prosesnya sama aja sih. Bumbunya tetap sama aja, tidak ada yang berubah. Tapi kita gunakan, gantinya sapi kita gunakan contoh kacang merah, ya, atau kacang garbanzo, atau kentang juga bisa digantikan. Nah, ada yang istilah juga sekarang transition food ya. Kalau pernah lihat daging-daging bohongan, daging-daging bajakan itu memang basic dari tumbuhan tapi dibuat seolah-olah hampir sama dengan daging. Nah, itu disebut dengan makanan transisi. Jadi kalau transisi artinya sedang berpindah kan, transisi. Jadi makanan-makanan analog seperti itu sebenarnya bukan makanan menetap. Jadi contoh ya, kalau saya mau jadi vegan, dulunya saya suka makan ikan bakar contohnya. Nah, bagaimana saya sekarang tetap merasakan ikan bakar, 11-12-nya ikan bakar, tetapi sudah bukan hewan lagi. Nah, itu ada namanya daging analog, ada tuna soy namanya. Jadi berbentuk seperti tuna, dagingnya rasanya juga hampir sama dengan ikan tuna, tetapi itu bukan daging tuna, tapi itu adalah dari tumbuhan. Tapi ingat, itu adalah hanya makanan transisi. Setelah lama-lama kita sudah terbiasa dengan makanan plant-based, ya udah kita meninggalkan juga makanan transisi tersebut. Jadi sudah menuju ke whole food plant-based diet. Lama-lama kita, ya udah, kenapa saya harus makan yang makanan hampir sama dengan hewan, langsung saja kacangnya. Contoh kan kebanyakan makanan analog seperti itu dibuat dari kedelai ya, diproses ataupun dibuat dari gluten dan sebagainya. Langsung aja kita makan kedelainya langsung gitu. Oke, jadi contoh kita pingin masak kuah asam. Ya udah, biasanya kita taruh ikan apa ya, ikan goropa kah, atau ikan apa, ikan kakap mungkin di kuah asam tersebut. Sekarang kita ganti aja, ganti dengan tahu, ya kan, ganti dengan tempe, itu bisa menggantikan. Jadi semua resep pada dasarnya, semua resep itu kita bisa
namanya Veganize. Kita bisa bikin dalam versi vegan. Nah, kalaupun saya bisa kasih, kalaupun masih agak gimana untuk carinya, sebenarnya ketika kita buka Google, contoh makanan apa yang mau dimasak, itu ada dalam Google. Contohnya kita coba. Nah, sebenarnya paling gampang sih zaman sekarang Google ya. Oke, contoh resep, ini bisa kelihatan resep rendang vegan. Nah, ini langsung keluar nih resep rendang vegetarian. Mau bikin apa aja udah ada. Contoh resep. Contoh kita pengen bakso biasa, kalau saya bikin sendiri bakso jamur. Nah, resep bakso jamur, bakso vegan, ini bisa jadi. Jadi semuanya itu ada. Nah, kalau mau lihat, saya juga sering membuat resep-resep makanan vegan itu tapi siarannya lewat Hope Channel Indonesia. Biar sekaligus promosi ya. Yep. Jadi buka di Hope Channel Indonesia, baru masuk di tayangan Tape Inspirasi, baru di playlist. Nah, ini ada makanan menu sehat. Nah, di sini semuanya vegan. Dari tumbuhan ya. Nah, contoh ini kita bikin kemarin resep untuk anak-anak permen. Tapi permennya dari karob. Karob ini seperti coklat ya. Dan juga dari kurma. Nah, ini dan juga pakai biji wijen. Kita sangrai, kita masukkan kurma, baru kita blender, dan nantinya jadi seperti ini. Untuk anak-anak, nah, jadi kalau mau kasih kepada anak, daripada kita kasih permen olahan pabrik, mending kita dari kurma dan karet. Ini sangat gampang sekali. Tahu nggak permen itu mengandung gelatin. Nah, nanti kita bahas lagi. Gelatin itu terdiri dari tulang-tulang hewan yang dilebur sekaligus dan jadilah permen. Itu panjang lagi ceritanya tentang gelatin. Untuk aman saja seperti ini. Jadi dari permen pun kita bisa bikin versi vegannya. Nah, di sini nih ada banyak nih resep-resepnya. Ada resep capcay, kroket kentang, menu sehat jamur, daun singkong, terong, dan sebagainya. Cuman ada yang mungkin tanpa minyak, dan ada juga yang mungkin pakai minyak sedikit, bisa menyesuaikan. Kalau tanpa minyak, ya tinggal tidak menggunakan minyaknya juga. Kira-kira itu. Kalau saya resep-resep masakan vegan, biasa juga saya menggunakan aplikasi di handphone biar lebih praktis. Itu aplikasinya, bentar ya, Cookpad. Ya, nggak apa-apa saya spill nama aplikasinya, biar akan sebagai pengetahuan sharing. Nah, ini bisa buka di sini nih. Saya biasanya Cookpad. Saya biasanya cari resep vegan di sini. Nah, cari resep contoh vegan. Keluar juga semua di sini. Resep vegan teruji ini banyak banget nih. Tumis kaki jamur cabai vegan, vegan sup pria sehat, wow, vegan bertunut, pizza jamur saus rendang, cocok untuk vegan, dan sebagainya. Tapi ingat ya, kalau dari segi kesehatan, vegan belum tentu sehat juga kalau dia processed food. Kalau Anda mau memilih vegan yang sehat, itu lebih kepada makanan vegan tapi low process atau tidak proses, atau tanpa minyak seperti itu.
ada catatan-catatan tersendiri akan hal itu. Mungkin itu kali ya bisa saya share. Iya. Oke, terima kasih. Jadi tidak perlu khawatir ya sehubungan dengan menu karena ada banyak sumber. Dan rata-rata juga kalau kita lihat yang bikin enak itu sebenarnya bumbunya ya, bukan Iya, betul sekali. bukan dagingnya. Bumbunya. Jadi kalau bumbunya bagus ya pasti rasanya juga enak. Iya. Lama-lama kita akan terbiasa sebenarnya. Lama-lama kita akan terbiasa dengan tanpa menggunakan produk hewani. Contoh lagi ya, saya ingin share. Kalau di Manado, saya suka itu makan dabu-dabu roa misalnya kan, caroa atau dabu-dabu mantap begitu, tapi pakai ikan misalnya waktu dulu. Nah sekarang, saya ingin rasa kayak ada ikan roanya itu, tapi saya sudah tidak makan ikan lagi. Bagaimana caranya? Biasa saya gunakan rumput laut. Nah, ketika pakai rumput laut yang kering, coba deh bikin saus dabu-dabu, tapi pakai rumput laut. Nah, itu ada rasa-rasa hampir sama dengan saus ikan roa, tapi ini rumput laut, justru lebih sehat. Iya. Nah, nanti mungkin akan ada episode khusus vegan replacement. Jadi makanan-makanan apa yang kita bisa gantikan? Contoh telur. Telur itu kalau kita mengkonsumsi telur biasanya kita pengen ganti telur tapi versi vegan. Nah, apa yang bisa? Nanti kita akan share makanan-makanan pengganti. Contoh saya dulu suka keju. Nah, sekarang ada nggak sih keju dari vegan? Keju kan kita tahu dari produk hewani, tapi kita bisa gantikan dengan keju yang vegan dan sebagainya. Iya. Oke. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk, bagaimana memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks khususnya B12? Apakah telur ayam kampung bisa memenuhi vitamin B12? Mohon solusinya, terima kasih. Oke, B12 ya. Ya, Ini nanti kita akan bahas sebenarnya di vegan replacement. di vegan replacement atau dengan Dr. Susianto, tapi saya ingin kasih bocoran aja lah dikit. Sebentar ya. B12. Saya kasih ini dulu lah. Oke, jadi kita tahu ya sebenarnya vitamin B12 itu tidak diproduksikan oleh hewan dan juga tidak diproduksikan oleh tumbuhan. Oke. Jadi hewan itu sebenarnya tidak memproduksikan vitamin B12. Dan juga tumbuhan. Tumbuhan pun tidak ada tumbuhan yang memproduksi vitamin B12 karena vitamin B12 ini itu merupakan bakteri yang sebenarnya menyelimuti akan dunia ini. Tapi karena kita hidup dengan penuh sanitasi zaman sekarang ini, sehingga kita harus contoh masak sayur atau apa harus mencuci bersihkan, jadi harus hilanglah, terhapuslah dia vitamin B12 itu. Jadi vitamin B12 ini dibentuk oleh bakteri. Nah, apa yang makanan yang sebenarnya mengandung bakteri yang bisa kita konsumsi jadi? Oke. Saya spill ya, ini ada beberapa. Nah, contoh ini dia. Vitamin B12, kebutuhan kita sangatlah sedikit. 1 sampai 8 tahun itu sekitar 1,2 mikrogram, 9 sampai 12 1,8. Kalau usia dewasa itu sekitar 2,5 sampai 3,5 kalau nggak salah mikrogram dari vitamin B12. Itu kita bisa dapatkan dari mana? Ini. Dari tempe. 4 potong tempe ukuran kotak korek api itu mengandung 2,6 mikrogram atau 0,00
26 miligram. Jadi bisa kita replace. Jangan takut untuk kekurangan vitamin B12 karena di tempe itu mengandung vitamin 12. Karena kenapa di tempe mengandung vitamin B12? Karena itu kan bakteri. Kita tahu kan proses tempe, bagaimana tempe itu ibaratnya dibusukan ya, atau dikembang biakan. Jadi setelah direbus, ditaruh ragi dan boleh dikatakan apa istilahnya, fermentasi atau apa ya, dibusukan sehingga berkembanglah di situ berdasarkan penelitian vitamin B12. Oke, jadi bisa kita dapatkan di tempe. Ya. Nah, ini dari detik.com penelitian tempe produk asli Indonesia yang mengandung vitamin B12. Oke. Nanti ada pembahasan khusus juga, kita bisa bahas tentang khasiat dari tempe ataupun pembahasan terkait dengan vitamin B12. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan yang sudah diberikan. Dan saat ini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang mau untuk bertanya secara langsung atau menanggapi. Kami berikan kesempatan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan secara langsung. Dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan segera mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya. Tidak ada? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya apa yang telah disampaikan. Oke, sebelum saya closing statement, mungkin teman-teman yang pengen ada buku-buku tadi ya, saya ada buku dalam bentuk PDF, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia untuk menambah pengetahuan. Bisa WA ke saya pribadi, nanti saya bisa kirimkan buku-bukunya agar supaya bisa kita pelajari masing-masing di rumah. Iya. Oke? Jadi itu nomor kontaknya ya. Nomor WA saya. Ya, sebenarnya closing saya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya, katakan sekali lagi, sudah dibacakan tadi, bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Di zaman ini banyak sekali informasi yang masuk, banyak sekali informasi yang ada, sehingga informasi-informasi tersebut bisa merubah akan pilihan kita, bisa merubah akan gaya hidup kita. Makanya perlu dan penting bagi kita untuk menguji segala sesuatu. Salah satunya adalah gaya hidup kita. Contoh gaya hidup vegan. Ujilah. Kalau memang ini yang terbaik, maka kita harus memegangnya dan tetap terus komit untuk menjalani akan pola hidup dan gaya hidup ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita akan menutup dengan doa, dan untuk doa tutup kami minta kesediaan narasumber kita, Brother Daryl, untuk menutup kita dalam doa. Oke, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan akan seminar bagaimana memulai akan gaya hidup vegan. Tentunya mungkin ada beberapa umatmu, beberapa orang mungkin di sini yang dalam pergumulan untuk memulai gaya hidup ini ya Tuhan. Engkau dapat tuntun, Engkau dapat berkati agar supaya kami bisa menjalankan dengan sesuai dan seterusnya. Apabila di dalam perjalanan hidup kami, perjalanan gaya hidup vegan kami, apabila kami terjatuh, kiranya Engkau dapat mengangkat kami bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Memberkati semua pemirsa, semua orang yang menyaksikan akan tayangan ini secara live maupun yang akan dilihat nanti ke depan. Memberkati mereka, penuhilah akan kebutuhan hidup mereka. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau dapat
sembuhkan akan penyakit mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus semuanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.